Oke, sebelum kita mulai kegiatan, angka baiknya kita untuk berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Oke, silakan. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Kita mulai. Nah, selesai. Oke, baik, terima kasih. Sebelum lanjut ke layanannya, saya ingin perkenalkan kalian dulu. Sekalian kita untuk mengambil absen. Jadi mulai dari saya, perkenalkan nama saya Sofian Tasarun. Selanjutnya dari kanan saya. Saya Alia. Saya Astuti. Saya Tika. Saya Anand. Saya Yusuf. Saya Steve. Saya Benti. Saya Gita. Saya Benti. Saya Angel. Saya Nira. Saya Cici. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Nah, siapa di sini yang pernah merasa waktu belajarnya itu kurang teratur? Saya. Oke, jadi masih banyak ya. Ya. Jadi itu sebenarnya hal yang wajar yang dialami oleh seorang siswa. Namun jika kebiasaan tersebut dibiarkan, maka bisa berdampak pada hasil belajar kalian. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang strategi belajar mandiri dan manajemen waktu untuk meningkatkan prestasi belajar. Dan tujuannya untuk kalian mampu memahami cara belajar yang lebih efektif dan juga agar kalian mampu mengatur waktu dengan lebih baik serta dapat meningkatkan prestasi belajar kalian. Nah, sebelum masuk ke tahap inti, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Ya. Oke, saya minta untuk adik-adik sekalian untuk berdiri dan membentuk lingkaran. Asik dan Ini Oke, jadi ya saya jelaskan dulu ya untuk permainannya. Kalian akan saya minta untuk bernyanyi sambil berkeliling. Lagunya mungkin kereta api kita. Hafal kan? Kereta api. Oke, terus pada akhir lagunya saya akan meminta kalian untuk berpasangan, dan jika ada orang yang tidak berpasangan akan diberi hukuman. Ya. Oke, paham? Hukumannya akan kalian sendiri yang tentukan. Oke. Oke, mulai. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa yang tak tahu? Bandung, Surabaya. Bolehlah naik kereta ayo naik berkali. Kereta tut kereta lama. Bertiga.
sip. Dua, tiga. Tuh. Oke, silakan. Jadi untuk adik-adik sekalian, silakan sebutkan. Oh, iya. Pokoknya apa basic Jo? Perlu orang sudah bangun. Oke, silakan mulai. Oke, sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, saya akan membagi kalian dua kelompok dulu. Yang lebih muda, ini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2 ya. Batas sampai di mana kelompok 1, Kak? Sampai sini aja sama si Benti. Oke. Batas Oke, yang depan, Pak. untuk baik, sekarang kita akan masuk ke materi utama kita hari ini, yaitu strategi belajar mandiri dan manajemen waktu. Nah, pertama kita akan bahas tentang belajar mandiri. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu nggak apa itu belajar mandiri? Oke, bagus, benar. Nah, jadi belajar mandiri itu adalah kemampuan seseorang untuk belajar secara sendiri tanpa harus bergantung pada guru atau orang lain. Nah, belajar mandiri itu sangat penting karena di kehidupan sehari-hari kita tidak selamanya akan didampingi oleh guru dan orang lain. Kalian harus bisa memiliki kesadaran sendiri untuk belajar, memahami materi, dan menyelesaikan tugas. Nah, dengan belajar mandiri, kalian akan menjadi lebih bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki inisiatif dalam belajar. Nah, untuk ciri-ciri belajar mandiri tersendiri, yang pertama, belajar tanpa harus disuruh. Yang kedua, memiliki inisiatif sendiri untuk belajar. Ketiga, tidak menunda tugas. Yang keempat, serta bertanggung jawab dalam terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kira-kira dalam diri kalian sudah ada nggak ciri-ciri seperti yang saya sebutkan sebelumnya? Sudah ada? Oke, benar. Nah, untuk selanjutnya strategi belajar efektif. Nah, beberapa strategi yang bisa kalian lakukan antara lain membuat rangkuman materi agar lebih mudah dipahami, terus membaca kembali catatan yang diberikan oleh guru, terus berdiskusi dengan teman, serta mengerjakan latihan-latihan soal. Nah, perlu kalian ingat setiap orang memiliki caranya masing-masing. Jadi kalian harus menemukan cara belajar yang paling cocok dengan diri kalian sendiri. Nah, selanjutnya untuk masuk ke manajemen waktu. Kira-kira kalian paham nggak apa itu manajemen waktu? Oke. Nah, manajemen waktu itu adalah kemampuan seseorang dalam mengatur dan memanfaatkan waktu dengan baik agar semua kegiatan dapat berjalan secara seimbang. Nah, manajemen waktu sangat penting bagi kalian. Jika kalian tidak mampu mengatur waktu, maka ada dampak yang akan kalian alami. Seperti kalian akan kesulitan untuk mengerjakan tugas dan akhirnya tugas itu akan menumpuk. Terus belajar menjadi tidak stabil dan hasil belajar bisa menurun. Nah, sebaiknya jika kalian mampu mengatur waktu,
kalian akan lebih tenang, tidak terburu-buru dalam mengerjakan tugas dan hasil belajar akan lebih baik. Nah, kira-kira di antara kalian ada yang bisa memberikan dampak buruk ketika kalian tidak bisa mengatur waktu belajar dengan baik? Saya. Oke, silakan. Dari dulu, silakan. Jadi dampaknya tugas kita jadi menumpuk dan kita jadi teledor dalam. Oke, baik. Ada lagi? Kalau saya, jadi dampaknya itu kita jadi terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu. Ya, itu maksud Oke, saya. baik. Terima kasih. Nah, hal-hal seperti itu sering terjadi jika kita tidak memiliki atau tidak mampu mengatur waktu belajar dengan baik. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengatur waktu dengan baik? Dengan cara kalian bisa mulai dengan menentukan prioritas kegiatan, terus membuat jadwal belajar harian, dan menghindari kebiasaan menunda pekerjaan. Nah, yang paling penting adalah kalian harus konsisten dalam menjalankan jadwal tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi belajar dan manajemen waktu sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar kalian. Oke, itu yang materi yang saya bawakan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya membagi kalian kelompok. Jadi, saya akan meminta masing-masing kelompok untuk menyimpulkan apa saja kalian pahami tentang yang saya sampaikan sebelumnya. Setelah itu, saya akan meminta kalian untuk membuat soal dan kelompok lain akan menjawabnya. Begitupun sebaliknya. Bisa? Bisa. Oke, silakan, saya beri waktu 5 menit. Ya, silakan. Pak izin. Pak, saya telepon izin ya. Izin lagi. Sudah. Oke, sudah. Kelompok satu sudah. Kelompok dua sudah. Kesimpulan materi. Kesimpulan materi itu kita apa? Tentang strategi belajar mandiri dan manajemen waktu. Jadi kesimpulan dari belajar itu Merubah suatu pertanyaan. Sudah. sudah. Oke, kita mulai dari kelompok satu dulu ya. Ya. Oke, silakan berikan kesimpulannya, perwakilan saja. Kesimpulannya yaitu strategi belajar mandiri dan manajemen waktu adalah
Oke, beri aplaus dulu. Oke, selanjutnya silakan pertanyaan yang kalian buat diberikan dari kelompok satu dulu. Oke, pertanyaannya, bagaimana cara kamu menerapkan strategi belajar mandiri dan manajemen waktu agar dapat meningkatkan hasil belajar secara optimal? Oke, silakan kelompok dua. Dan manajemen waktu apa? Dan manajemen waktu agar dapat meningkatkan hasil belajar secara optimal. Oke. Pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1, bagaimana cara mengatur waktu belajar agar tidak terganggu dengan aktivitas lain? Oke, yang pertama yaitu mulai Ya, silakan jawab. yang pertama yaitu mulai dari tujuan yang jelas, di mana tentukan target belajar yang spesifik dan realistis, di mana contoh hari ini saya memahami satu submateri dan bisa menjelaskan kembali. Yang kedua, kami akan menyusun jadwal belajar yang teratur dengan membuat jadwal harian, mingguan, memprioritaskan mata kuliah yang atau pelajaran yang sulit, sisihkan waktu istirahat agar tidak jenuh. Kemudian gunakan strategi belajar aktif agar lebih cepat paham, dimana dengan membuat rangkuman, mengerjakan harian soal. Bagus sekali. Oke, bagaimana tanggapannya kelompok satu? Sekarang kelompok dua, kelompok satu menjawab pertanyaan dari kelompok dua. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara mengatur waktu belajar agar tidak terganggu dengan aktivitas lain? Agar waktu belajar tidak terganggu oleh aktivitas lain, kita perlu mengatur dengan cara yang terencana dan disiplin. Adapun langkah-langkahnya yang bisa kita terapkan yaitu membuat jadwal belajar yang jelas, menentukan waktu khusus untuk belajar setiap hari, misalnya sore atau malam. Pisahkan waktu istirahat, bermain, dan kegiatan lainnya. Yang kedua, menentukan prioritas, mendahulukan tugas atau materi yang paling penting dan mendesak. Jangan menunda pekerjaan karena bisa menumpuk dan mengganggu jadwal. Terus yang berikut, disiplin dan konsisten. Biasakan mengikuti jadwal yang sudah dibuat. Semakin konsisten, semakin mudah kamu mengatur waktu. Terus sediakan waktu fleksibel, sisakan waktu cadangan untuk hal tak terduga agar jadwal tetap terkontrol. Dan yang terakhir, evaluasi penggunaan waktu. Di akhir hari, cek apakah waktu belajarmu sudah efektif. Jika belum, perbaiki jadwal keesokan harinya. Oke, gimana kelompok dua? Bagus. Tanggapannya gimana? Bagus. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Setelah kita melakukan diskusi tadi, tersimpulkan bahwa kalian sudah mengerti apa itu tentang strategi belajar dan manajemen waktu yang baik. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan LKPD untuk kalian kerjakan. Jadi kalian mengisinya sesuai dengan apa yang kalian alami dan kalian pahami tentang materi yang saya berikan. Oke? Oke, silakan diisi.
saya ingin meminta juga kepada kalian untuk mengisi lembar evaluasi hasil. Sudah. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke. Iya, sudah dikunci. Kamu kita ada isi. Pak ini. Oke, baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri kegiatan, saya akan meminta dari kalian untuk memberikan kesan dan pesan terkait kegiatan kita hari ini. Ada yang mau memberikan kesan dan pesan? Saya. Silakan.